Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam program podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Saya sekaligus juga menyambut Saudara Puji yang akan bersekutu dengan kita. Halo Saudara Puji, bagaimana kabarnya? Amin, puji Tuhan, kami baik. Kami berharap juga saudara-saudari mengalami penyertaan Tuhan dan penjagaan juga pemeliharaan Tuhan ya. Jadi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap memberkati kita. Kiranya melalui firman ini Tuhan juga menguatkan kita semua ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam persekutuan ini. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu saudara-saudari bahwa porsi persekutuan kita hari ini adalah diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Ya, saudara-saudari juga boleh meluangkan waktu untuk membaca bagian ini. Lalu kemudian dari porsi ini kita akan bersekutu mengenai sebuah topik yaitu hayat kebangkitan. Ya. Kita akan melihat apa itu hayat kebangkitan. Kemudian saudara kita juga mungkin akan membantu kita melihat apa hubungan hayat kebangkitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Nah, untuk memulai persekutuan kita pada hari ini, saya akan membacakan bagi kita satu ayat dari Lukas 24 ayat 7. Amin. Di sana dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Saudara Puji, untuk bisa membawa kita bersekutu dan melihat porsi ini sesuai dengan topik kita pada hari ini. Puji Tuhan. Silahkan Saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Di sini dikatakan bahwa anak manusia, ya, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Saudara-saudari, ayat ini ya adalah penggenapan dari perkataan Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, juga penggenapan dari nubuat ya, dari nubuat yang sudah diberitakan oleh oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Saudara-saudari, nubuat ini atau perkataan ini kembali diucapkan oleh malaikat ya, yang ditemui oleh perempuan-perempuan di hari pertama minggu itu ya, pada saat Tuhan bangkit. Haleluya. Saudara-saudari, amin. Nah, di sini kita melihat ada satu makna ya yang sangat besar yang perlu kita perhatikan. Saudara-saudari, bahwa kebangkitan Tuhan itu bukanlah suatu teori ya. Kebangkitan Tuhan itu adalah suatu fakta. Ya. Nah, fakta ini diperkuat dengan saksi-saksi. Amin. Saksi-saksi yang pertama yaitu adalah perempuan-perempuan yang melihat kubur Yesus yang kosong. Ya, bahkan ditegaskan oleh malaikat sendiri ya. Nah, kemudian ada juga Maria ya yang melihat Tuhan di dalam kebangkitan. Murid-murid ya, kemudian bahkan Paulus mengatakan Pauluslah yang terakhir ya menjadi saksi bahwa Yesus ini sudah bangkit. Saudara-saudari, puji Tuhan, anak manusia ya. Di sini dikatakan Lukas pasal 24 ayat 7 yang kita baca tadi, dikatakan anak manusia.
kitab Lukas memang sangat menekankan bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Saudari, bagaimana di kitab Lukas bisa disimpulkan bahwa kitab Lukas menekankan demikian? Ini bisa kita lihat di kitab Lukas ya, pasalnya yang keempat, saudari, bahwa di sana ada silsilah Yesus Kristus ya, saudari, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah anak manusia ya, saudari. Tuhan Yesus itu, bukan di pasal 4 tapi di pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 38. Di akhir ya, di perikop itu, di ayat yang ke-38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah ya. Terus dari Lukas menyelidiki ya, merunut silsilah Tuhan sampai kepada Adam ya. Amin. Adam itu adalah manusia ya, karena itu Tuhan Yesus itu benar-benar adalah manusia. Tetapi di ayat yang sama ini ya, kita melihat ya, Tuhan Yesus selain dia adalah 100% manusia, dia juga adalah 100% Allah, saudara-saudari. Amin. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Di Lukas pasalnya yang ke-24 tadi, ya, dikatakan bahwa amin, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit. Haleluya. Ya, di sini tidak dikatakan dan akan dibangkitkan. Ya, walaupun memang beberapa ayat Alkitab juga menekankan ke aspek Tuhan sebagai manusia yang dibangkitkan oleh Bapa. Tetapi di ayat ini ya membuktikan bahwa amin, Tuhan Yesus sendiri jugalah yang bangkit dari kematian. Saudara-saudari, amin. Di satu sisi Tuhan dibangkitkan oleh Bapa. Di sisi lain, dia juga sendiri yang menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya. Dia juga sendiri yang mengambilnya. Ya, dia dengan kuasanya sendiri, ya, dia memasuki alam maut. Juga dengan kuasanya sendiri, dia keluar dari alam maut. Haleluya. Amin, saudara-saudari. Tuhan Yesus bangkit. Ya, hayatnya adalah hayat bangkit. Seperti topik kita. Hayat Tuhan, ya, bukan seperti hayat yang kita miliki. Hayat yang kita miliki ini telah rusak karena dosa. Hayat yang kita miliki ini ujungnya adalah kebinasaan. Ya, kualitasnya sudah merosot. Saudara-saudari, hayat yang kita miliki ini selalu jatuh. Ya. Dan dikuasai maut. Karena hayat kita ini dikuasai maut, akhirnya kita tidak bisa menang dari kuasa maut yang terus menarik kita. Amin. Ya, kuasa maut yang menarik kita, membuat kita berbuat dosa, membuat kita tidak bisa mentaati hukum Allah, ya, membuat kita tidak bisa mengasihi Allah, tidak bisa taat, ya, tidak bisa memilih Allah. Saudara, tapi manusia kita hayat Allah, ya, hayat Allah yaitu hayat kebangkitan. Saudara, hayat kebangkitan ini diterima, ya, oleh siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, hayat yang menang dari maut ini hari ini bukan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus,
Tetapi Tuhan juga membagikan hayat ini kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudari, bagi kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, bahwa Dia adalah juru selamat. Oh, amin. Kita menerima hayat yang menang dari maut ini, hayat kebangkitan ini. Haleluya, saudari. Nah, untuk apa ya kegunaan hayat kebangkitan ini? Tadi ya kita sudah katakan bahwa hayat kebangkitan ini ya di dalam Roma pasal 8 ayat 2, saudari, hayat kebangkitan ini disebut sebagai hukum roh pemberi hayat, ya, hukum roh. Nah, hukum roh ini ada di dalam kita. Roh ini ya, yang di dalamnya adalah hayat kebangkitan, itu ada di dalam kita. Itu memenangkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Saudari, kalau sebelumnya kita ini tidak berdaya ya melawan dosa, tidak berdaya melawan kuasa maut, ya, terus-menerus di dalam perhambaan iblis. Tetapi begitu ada hayat kebangkitan, haleluya, kita bisa menang atas semuanya itu. Ya, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Iblis tidak lagi membelenggu kita, saudara-saudari. Amin. Lalu yang kedua yang sangat menarik ya, bahwa hayat yang ada di dalam kita ini juga disebut Paulus sebagai kekuatan yang melimpah-limpah, saudara-saudari. Amin. Yang bisa memenangkan kita dari keadaan-keadaan sulit di bawah pencobaan. Saudara-saudari, saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Haleluya. Ya, saudara-saudari, di ayat yang ke-11 di 2 Korintus pasal 4 dikatakan bahwa kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, ya. Nah, kata maut ya sebenarnya di sini mengacu kepada apa? Mengacu kepada penderitaan, ya. Penderitaan daging yang dihadapi oleh rasul-rasul. Ya, dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Ya, dia ditindas, dia habis akal, dia dianiaya, dia dihempaskan dan sebagainya, ya. Tetapi kuasa ya atau kehidupan Yesus, hayat kebangkitan ini nyata di dalam tubuhnya. Saudara-saudari, amin. Mungkin di tengah-tengah kita hari ini ada yang sedang mengalami pencobaan. Ya, ada yang mengalami kesulitan ya di dalam kehidupan kita. Ya, ada yang mengalami seperti Paulus, habis akal, ya. Kemudian terjepit, tetapi tidak habis akal. Ada yang mungkin sedang ditindas, ya. Ada yang mungkin sedang dianiaya. Amin. Tetapi percayalah saudara-saudari, asal kita sudah menerima Yesus ya sebagai hayat kebangkitan itu di dalam diri kita, maka kita mampu ya menghadapi segala hal. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sendiri mampu menghadapi maut ya dengan hayat kebangkitannya. Paulus mampu menghadapi begitu banyak pencobaan, ya begitu banyak penderitaan ya di dalam hidupnya.
Saudari, bukan karena kekuatannya, bukan karena kekuatan yang berasal dari dirinya, tetapi karena kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Ya, kekuatan itu ada di dalam kita, yaitu hayat kebangkitan itu. Saudari, bagaimana ya kita bisa mengalami hayat kebangkitan ini? Saudari, amin. Kita perlu kembali ke dalam roh. Ya, karena hayat Allah itu tidak ada di dalam daging kita. Ya, bukan ada di pikiran, bukan ada di emosi, bukan ada di perasaan. Ya, kuasa hayat kebangkitan ini ada di dalam roh kita. Karena itu kita perlu kembali ke dalam roh. Saudari, di tengah-tengah pencobaan, kita perlu belajar kembali ke dalam roh. Amin. Saat sakit, ya, saat ditindas, saat terjepit, amin, saat dianiaya, saudara-saudari, kita perlu kembali ke dalam roh kita. Kita perlu datang kepada Tuhan di dalam roh kita. Ya, mungkin kita cara yang paling singkatnya adalah menyeru kepada nama Tuhan. Saudari, menyeru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan. Roma pasal 10. Saudari, mari kita boleh ya berpaling kepada Tuhan di dalam roh kita, di mana di dalam roh kita ini ada hayat kebangkitan yang memenangkan kita dari segala situasi, segala pencobaan. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kita akan gagal, saudari. Kita akan jatuh, ya. Tapi kalau kita kembali ke dalam roh, kita kembali ke dalam hayat kebangkitan ini, kita akan dimenangkan. Amin. Tadi saya mengatakan menyeru nama Tuhan, ya. Saya sendiri juga mau mencontohkan ya kepada saudari bagaimana saya menyeru nama Tuhan. Ya, saya menyeru nama Tuhan demikian. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ya, belakangan hari ini juga saya juga beberapa kali ya ada berhadapan ya dengan pencobaan ya. Saudari, saya juga harus banyak-banyak menyeru nama Tuhan ya. Amin. Kalau kita cukup waktu ya, dan kita sudah cukup jernih ya, kita boleh datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi di saat kita hendak marah ya, di saat kita hendak kecewa, di saat kita hendak putus asa, kita saat itu boleh menyeru kepada nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan, dimenangkan dari maut yang sedang menarik kita turun ya pada saat itu ya, menjatuhkan kita pada saat itu. Puji Tuhan, saudara-saudari, ya, mari kita dengan sederhana belajar menyeru nama Tuhan. Amin. Juga kita kembali ke dalam waktu-waktu doa kita supaya apa? Amin. Di dalam roh kita bisa menikmati atau mengalami kuasa dari hayat kebangkitan Kristus yang memenangkan kita ya dari segala pencobaan, dari maut, dari dosa. Amin. Saya sampai di sini, saudara Stephen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuannya. Saya juga sangat menikmati ya bahwa hari ini di satu sisi ada fakta bahwa Kristus telah bangkit, tetapi di aspek pengalaman ya juga Kristus itu hidup di dalam kita, dan pengalaman kita terhadap Kristus yang bangkit ini juga bisa kita alami dalam kehidupan rohani kita setiap hari ya. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan bahwa Kristus yang bangkit ini bukan hanya satu teori, bukan hanya satu cerita sejarah, tetapi ini adalah satu perkara yang dapat kita alami ya. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia berada dalam situasi yang sulit dan terhimpit, karena dia bersandar pada hayat kebangkitan Kristus, maka pada akhirnya dia bisa diselamatkan ya. Pada akhirnya dia juga bisa melampaui setiap situasinya itu dan tetap melayani Tuhan. Saudara-saudari, semoga hari ini apapun kondisi dan situasi kita, ya, kita belajar mengambil Kristus, mengambil hayat kebangkitan yang ada di dalam kita menjadi bagian kita. Ya, sehingga kita juga dimampukan, ya, disuplai, diberi kekuatan untuk bisa melampaui segala sesuatu yang menghimpit kita. Puji Tuhan.
Untuk menutup persekutuan kita hari ini, mungkin saya juga minta Saudara Puji sekali lagi berdoa bagi kita. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, padamu ada hayat kebangkitan. Amin. Tuhan, hayat yang tidak dikuasai oleh maut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, maut tidak bisa melawan Tuhan hayat-Mu yang bangkit ini. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sudah melalui kematian, bahkan Engkau keluar dari kematian. Tuhan, Engkau menyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini bagi kami setiap orang yang percaya, Engkau memberikan juga hayat ini kepada setiap kami ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, bagi kami Tuhan, oh Tuhan, kami boleh memakai kuasa, ya kekuatan dari hayat kematian, hayat bangkit ini ya Tuhan. Hayat kebangkitan ini untuk kami bisa menang dari kuasa dosa, Tuhan, dari kuasa maut yang terus-menerus Tuhan mau bekerja menjatuhkan kami Tuhan. Tuhan, dengan sederhana kami boleh kembali ke dalam roh. Amin. Oh Tuhan, dengan menyeru kepada nama-Mu. Tuhan, melalui berdoa kepada-Mu. Tuhan, kami bersandar kepada hayat ini Tuhan. Oh, dengan kemampuan kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri, kami akan jatuh. Tuhan, tetapi Tuhan, kalau kami bersandar kepada hayat-Mu yang ada di dalam roh kami, Tuhan, kami akan dimenangkan. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, teruslah bekerja di atas diri kami. Amin. Tuhan, sehingga kemenangan-Mu ternyata di atas hari-hari kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk waktu dan persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati persekutuan ini, Amin. harapan dan doa kita kiranya firman Tuhan terus menyuplai kita, dan membawa kita terus bertumbuh, dan membawa kita terus maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Amin. Amin. Berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.